hubungan antara teks dan konteks. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dalam satu peristiwa ya, kemudian di dalam peristiwa itu konteks yang terbangun adalah mereka memperjuangkan tindakan melawan tindakan anti rasis, tindakan rasis. Kemudian pada prakteknya semua perangkat dan sebagainya itu mereka membawa tentang melawan tindakan rasis. Nah, dalam konteks itu kemudian yang dapat kita simpulkan secara teks itu apa yang terbangun dalam konteks bahasa. Hilang ya. Suara saya yang jelas saya bergaung. Oke, siap. Saya ulang ahli. Dalam konteks sekelompok orang yang kemudian melakukan sebuah kegiatan, di mana kegiatan tersebut itu diberikan judul memprotes tindakan diskriminasi. Kemudian pada prakteknya pernyataan yang disampaikan, kemudian beberapa gambar yang dibawa itu semua isunya tentang melawan tindakan diskriminasi. Maka yang ingin saya tanyakan ke ahli, yang dapat kita ambil dari aktivitas tersebut dalam konteks ilmu bahasa itu apa? Siapa subjek yang melakukan? Siapa subjek yang dilakukan? Kalau di tingkat predikasi namanya, di tingkat predikat misalnya subjek melakukan apa dan yang dituduhkan itu siapa. Jadi ini cuma ujian tentang hubungan antara subjek dan objek. Objek melakukan apa, subjek melakukan apa, siapa yang melakukan tindakan diskriminasi. Itu kalau di tataran struktural cuma menguji hubungan-hubungan siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek. Nah, dalam analisis posisi yang memediasi di situ adalah predikat, itu siapa yang dituduhkan? Siapa yang dituduhkan melakukan tindak diskriminatif? Jadi itu problem yang sangat terbuka, Bapak. Jadi kalau dimasukkan ke dalam konteks, kita perlu tahu misalnya siapa subjek yang melakukan diskriminasi dan siapa yang menjadi objek. Nah, itu ke analisis bahasa sebetulnya cuma di situ, Bapak. Nah, dalam peristiwa tersebut, kalau kita sudah petakan siapa subjeknya, kemudian siapa objeknya. Contoh katakanlah, subjeknya adalah orang Papua yang merasa dihina atas tindakan rasisme. Kemudian objek objeknya, predikatnya adalah pelaku tindakan rasis. Kemudian kelompok subjek ini menuntut agar pelaku itu diproses. Nah, itu dalam konteks itu kemudian yang bisa kita ambil secara konteks ilmu bahasa itu seperti bagaimana? Nah, kalau konteks ilmu kebahasaan kan itu kan kita mengidentifikasi ada subjek, ada objek, ada predikat. Kita cuma analisis kebahasaan cuma mengidentifikasi, Bapak, mengidentifikasi bahwa nanti buktinya benar atau tidak, ya itu terus dimasukkan ke wilayah faktanya bagaimana? Oke, ahli. Kita, Bapak, mohon maaf, Bapak, kita analisis bahasa hanya sejauh punya kemampuan mengidentifikasi seperti yang Bapak jelaskan tadi, posisi subjek, predikat. Tetapi nanti untuk membuktikan kebenarannya di tingkat kenyataan yang dimasukkan ke ranah kenyataannya bagaimana. Nah, termasuk ranah yang untuk membuktikan benar atau tidaknya kan pengadilan ini, Bapak. Pengadilan ini kan untuk membuktikan benar atau salah ini. Tetapi di analisis kebahasaan cuma menganalisis siapa subjek, siapa predikat, dan siapa objek, dan di dalam itu bagaimana predikat menentukan subjek dan hubungan subjek dan predikat. Hubungan subjek dan objek, maaf. Hubungan subjek dan objek. Oke, selanjutnya ahli apabila salah satu subjek itu tidak tergabung ke dalam kelompok yang tadi, apakah kemudian
si subjek itu, bisa kita simpulkan dia juga tergabung ke dalam kelompok itu. Nah itu soal fakta Pak, saya tidak tahu. Saya minta klarifikasi dengan yang mulia, hakim yang mulia. Kalau itu soal fakta itu, saya bukan saksi fakta, saya saksi ahli. Ya, sebenarnya saya minta pendapat ahli dalam konteks ahli sebagai ahli bahasa dalam melihat itu. Ya, informasi yang kita analisis kan informasi kebahasaan. Kalau kemudian dikaitkan dengan fakta, saya bukan ahli, bukan saksi fakta. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan ya ahli. Nah, apabila kemudian konteks yang terbangun adalah isu rasis, dengan konteks itu apakah bisa dimungkinkan kita menggunakan isu lain melihat aktivitas tersebut? Wacana itu kan kontestasi, jadi bisa saja tidak ada masalah. Oke, apa kira-kira dasar yang kemudian memisahkan itu? Kalau saya dalam posisi menjelaskan definisi dan pengertian kata. Apa itu makar? Nah, saya berpendapat bisa dicek atau diklarifikasi di kamus bahasa. Apa itu referendum? Apa itu ras? Apa itu subjek dan predikat? Wilayah keahlian saya cuma di situ, Bapak. Apakah kemudian nanti, pendapat saya itu bisa di cross check berdasarkan fakta-fakta. Nah, pengadilan ini menguji benar dan salah dengan mempertimbangkan pendapat saya. Oke, ahli selanjutnya. Terima kasih ya ahli tadi penjelasannya. Tadi pada saat jaksa bertanya terkait Papua Merdeka, itu ahli sempat menjawab tentang terkait apabila kalimat tersebut keluar dari konteks, maka itu tidak masalah. Gak ada masalah. Oke, nah itu saya mohon ahli bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal itu. Ya, misalnya saya hari ini mengatakan, misalnya ya Bapak ya, saya hari ini mengatakan bahwa banyak orang misalnya punya aspirasi yang berbeda. Salah satu aspirasi yang berbeda ya, di tingkat kewacanaan ada pihak-pihak tertentu yang menyuarakan Papua Merdeka. Lah saya kan mengatakan Papua Merdeka hari ini, nggak ada masalah dong. Tetapi kalau ketika masuk ke dalam konteks, kemudian ada demonstrasi, kemudian ada peristiwa-peristiwa yang mendukung secara keseluruhan bahwa kemudian di dalam peristiwa tadi ada rangkaian-rangkaian yang kemudian seperti tadi membakar bendera atau mensejajarkan bendera RI dengan bendera-bendera lain yang tidak setara. Nah itu menjadi masalah. Jadi wilayah kami hanya wilayah penafsiran yang terkait dengan peristiwa-peristiwa kebahasaan. Peristiwa kebahasaan itu verbal, visual, tindakan, gerakan tubuh, tindakan. Jadi wilayah kami hanya bisa menafsirkan di wilayah itu, Bapak. Terima kasih ahli. Selanjutnya, ahli berkaitan dengan konteks simbolik tadi. Apakah semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu masuk dalam kategori simbolik tersebut? Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ini saya, ya, kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kesepakatan simbolik. Oke. Kemudian berkaitan dengan peristiwa tindakan rasis di Surabaya, apakah kemudian itu secara langsung bertentangan dengan kesepakatan simbolik Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Nah, tadi kita sudah berbicara tentang kebangsaan. Kebangsaan itu meliputi apa saja? Meliputi kesepakatan tentang kita adalah bangsa yang bangsa Indonesia. Pengertian bangsa itu sama, pengertian bangsa. Jadi perbedaan dipayungi oleh satu kesatuan yang disebut dengan Bhinneka. Bhinneka Tunggal Ika itu perbedaan adalah kesatuan. Jadi sebetulnya sama, semuanya sama.
yang saya tanyakan menyangkut peristiwa tindakan rasis di Surabaya, itu apakah kemudian melanggar konsep simbol Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Melanggar. Melanggar. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ahli. Nah, tinggal posisi nanti siapa subjek, siapa predikat, siapa subjek, siapa objek ya. Dan kalau di tataran kebahasaan konsep-konsep ini bisa dikatakan melanggar kesepakatan simbolik. Kalau kita rinci ya, apa yang meliputi hal-hal yang itu secara simbolik rinci itu terjadi pelanggaran. Tapi posisi subjek dan objek harus jelas. Nah, nanti kalau di tingkat kebahasaan misalnya saya mengatakan terjadi pelanggaran simbolik. Nah, diuji saja di tingkat fakta bagaimana. Ya, terima kasih ahli. Selanjutnya ahli. Dalam konteks simbolik tersebut, unsur-unsurnya kalau dari apa yang ahli sampaikan tadi saya coba itu ada bendera, kemudian lagu kebangsaan, kemudian juga tadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ingin saya tanyakan, apakah sejarah juga masuk dalam konteks simbolik tersebut? Sejarah itu banyak Bapak, yang sejarah yang mana ini? Sejarah nasional Indonesia. Ya, yang mana kesepakatannya? Misalnya kesepakatan simbolik tentang pahlawan, kan jelas. Kita harus menghormati pahlawan. Simbolik tentang apa lagi? Jadi harus rinci satu-satu. Oke. Lanjut ahli. Ya, kita harus menyepakati satu per simbol yang kita sepakati sebagai kesepakatan nasional, sebagai kesepakatan bernegara. Bahasa adalah kesepakatan bernegara. Ya, harus kita hormati. Nah, ada hal-hal tertentu bahwa kesepakatan simbolik itu kan meliputi tataran juga, tataran nasional, tataran negara nasional itu negara ya. Adanya tataran yang meliputi sekelompok masyarakat tertentu. Seperti kemarin Bapak mempersoalkan soal warna jaket ya. Nah, itu kesepakatan simbolik di tingkat lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kalau jaket tadi saya sobek-sobek itu yang berhak marah adalah yang menyepakati bahwa warna jaket tadi secara simbolik milik lembaga pendidikan tertentu yang harus dihormati. Nah, saya nggak ada urusan dengan jaket pendidikan lembaga tertentu. Hasilnya nggak ada urusan tuh. Saya ya nggak, itu bukan urusan saya lah. Yang perlu mengurus soal bendera segala macam jaket tadi ya biarkan saja yang memiliki jaket tadi. Tapi kalau urusan bendera, urusan tertentu yang bersifat lebih kesepakatan nasional bersama itu semua warga berhak mempersoalkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi dalam konteks sejarah ada sejarah nasional, kemudian ada sejarah kelompok masyarakat. Nah, dalam konteks Papua itu bangsa Papua merasa bahwa sejarah mereka itu berbeda dengan sejarah warga Indonesia lainnya. Nah, dalam konteks tersebut, apakah kemudian itu bisa masuk dalam konteks tadi sejarah nasional dan juga sejarah kelompok masyarakat? Setiap kelompok, jadi lapis sejarah itu ada tiga lah, minimal tiga. Lapis sejarah nasional. Saya kira masyarakat Papua mengalami lah peristiwa 45, peristiwa apa, mengalami bersama, itu peristiwa nasional. Ada peristiwa sejarah lokal. Setiap lokal berbeda, bukan hanya Papua, Bapak. Semua lokal berbeda. Terus sejarah individual. Bapak dengan saya usianya sama, tetapi secara individual sejarah kita berbeda. Tetapi sebagai warga nasional, kita punya sejarah yang sama. Kita pernah mengalami peristiwa ini. Secara lokal kita berbeda. Lokal sebagai masyarakat A, masyarakat B. Tetapi secara individual berbeda lagi. Jadi lapis-lapis sejarah itu banyak, Bapak. Ya. Oke, selanjutnya
dalam konteks apabila orang Papua merasa tidak punya simbol sejarah dengan orang lainnya di dalam konteks Indonesia ya, itu apakah kemudian ekspresi yang kemudian mereka tunjukkan dalam bentuk mereka merasa tidak punya simbol sejarah dengan yang lain, itu dalam konteks bahasa dipandang sebagai apa? Ya itu kan soal perasaan, silakan. Tapi kan kenyataan sejarahnya tidak begitu. Kalau soal perasaan, orang Papua merasa berbeda, silakan. Saya juga di tingkat individual saya punya sejarah sendiri. Sebagai masyarakat Jogja saya punya sejarah sendiri. Sebagai masyarakat nasional atau masyarakat bernegara saya punya sejarah sendiri. Jadi lapis-lapis sejarah itu memang kemudian ada pihak-pihak tertentu. Saya merasa tidak bagian dari sejarah nasional Indonesia. Silakan saja, itu kan nggak ada masalah pendapat-pendapat seperti itu. Tidak ada masalah ya pendapat. Silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kan kenyataan sejarahnya itu kan seperti menolak sejarah. Kenyataannya tidak, kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya di tataran nasional ada peristiwa 45 sama-sama merdeka, ada peristiwa peristiwa sama-sama ikut terlibat dalam pemilu, pemilihan presiden, sama-sama pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa nasional yang lain dan seterusnya. Jadi saya kira kemudian saya merasa tidak bagian dari sejarah Indonesia. Silakan saja, tidak apa-apa. Itu cuma perasaan kok. Oke. Terima kasih ahli atas penjelasannya. Dari saya cukup. Saya mau menyampaikan sesuatu yang mulia. Baik, sebentar ya. Masih ada teman saya yang mau bertanya. Ya. Yang mulia, saya di mobil dan ini baterai saya tinggal 20 yang mulia. Saya nggak bawa power bank segala macam karena tadi agak tidak siang, tadi saya agak buru-buru tadi. Bagaimana baiknya yang mulia kalau nanti terputus nanti yang mulia? Terus bagaimana? Ini saya nggak bawa power bank, saya nggak bawa cas juga. Baterai saya tinggal 20 yang mulia. Mohon maaf tadi agak di luar dugaan saya. Bagaimana baiknya yang mulia? Kira-kira jaraknya untuk menyiapkan charger ada berapa menit kira-kira? Mungkin yang mulia setengah jam. Setengah jam. Ini kan berarti jam 3:30 ya? Iya. Sekarang di Jogja jam 2:20 yang mulia. Nah, sama di sini juga jam 3:20 juga, ya. Nah, kira-kira akan. Kalau saya bisa ketemu Resto, saya bisa lebih cepat sebetulnya. Ini aja supaya lebih nyaman. Kita ketemu lagi jam 3 waktu WB atau jam 4 waktu WITA. Nanti kita yang mulia, saya mau izin yang mulia jam 3 yang mulia ya. Ini aja, ahli nyampe di rumah dulu, terus kemudian menyiapkan tempat yang nyaman supaya audio maupun gambar bisa terlihat jelas, ya baik, bisa kita dengar bersama. Ya, jadi ini kita siap yang mulia. Siap yang mulia, saya berterima kasih sekali yang mulia. Ya. Oke. Ya. Jadi begini ya, penasihat hukum, kemudian penuntut umum, ya, terus terdakwa ya. Ini kebetulan ahli baterainya sudah mau habis, rencananya mau pulang dulu, mau ngecas di rumah, kemudian kita lanjutkan kembali ya. Jadi kita ketemu lagi jam 4 waktu WITA, jam 3 waktu WB. Kalau di Papua berarti jam berapa? Jam 5 ya? 5 ya. Jam 5. Baik ya, sidang diskon. Siap, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Selamat siang, ahli, Tuhan berkati. Terima kasih yang mulia. Ya. Siap. Selamat sore. Kakek bilang tidak masalah. Kalau Ustaz, selamat sore, Kanu. Sidangnya lagi di skor. Selamat sore. Sebentar waktu Papua jam 5. Agus. Ya. Tadi Pak dia bilang tidak masalah di mobil. Ekspresi. Halo.
Yapen. Pak diberi. Ya gimana? Setelah lanjut dulu kan dengan Ferry. Ada gandeng, sabar, skor. Halo. Siap. Penuntut umum. Siap. Cantik sekali, kakaknya apa? Halo penuntut umum. Siap. Kemudian Nah, untuk perkara terdakwa Ferry Kombo apa yang mau diajukan? Agendanya. ini majelis saksi ahli juga ahli psikologi. Tapi mohon maaf majelis ahli ada kegiatan. Kami baru dapat konfirmasi dari beliau ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir pada persidangan hari ini. Kami minta kalau majelis berkenan kami minta waktu besok. Kapan besok? Jumat? Siap. Oke, nah, nanti begini aja. Sambil kita berjalan untuk pemeriksaan perkara Ferry Agus Kosen ya. Barangkali nanti bisa dimonitor untuk ahlinya bisa muncul di situ kita periksa. Kalau memang tidak bisa termonitor ya sudah kita lanjutkan persidangan besok pagi ya. Siap. Gitu aja supaya tetap berlangsung terus ya. Ya, Pak. Oke, majelis hanya pengen mengetahui itu aja ya. Besok ada sidangnya Karmo juga. Terima kasih yang mulia. Besok itu sidangnya Mukhtar Tabuni sama ini. Iya, Hengki, ini Alex. Irwan, Pak Puji juga besok. Iya. Terus semua berjalan dengan baik dan teman-teman siap malamnya. Ayah, Fred. Pak Yafet sambil makan ini. Ini Papua teman-teman. Ayah, aku dapat salam dari Pak Gustaf. Selamat, mohon maaf ya. Pak Arben. Kak Yapen, selamat sore. Ya. Kami mau tanya ini ada Ferry, Stephen, Alex, kemudian Hengki. Mereka tanya, kami punya jadwal ini sampai hari ini tidak jelas kapan sidang begitu. Masa telah jelas. Kita tahu Ferry Kombo besok. Tidak jelas mana? Menurut rencana, kalau saat ini sebentar psikologi ini selesai. Alex, Stefan sama si Hengki itu harusnya kemarin Pak Jaksa. Iya. Kalau tanggal kurang. Ya, makanya ini mereka ada tanya. Tidak. Kenapa ya, Fer? Kalau tanggal kurang itu Besok sudah ada sidangnya jadwalnya Mukhtar Tabuni dengan Irwanus Profapin juga Pak Jaksa. Itu besok kan? Iya, Pak Tarmo besok. Yo, itu maksudnya nanti kita atur besok. Wah, Kita cuma berjalan aman dan terkendali. Bagaimana bisa ini kita pertumpukan ini 3 majelis dalam satu hari ini. Besok sampai subuh. Yang penting kata jaksa bisa bertahan sampai pagi. Boleh. Hanya untuk ada orang yang akan bertahan. Ya, kalau memang siap sudah. Kakak bicara cara bertahan ini ya. Buat apa? Ya, kita demo sudah. Malam sidang. Ini masalah begini yang nanti kasih tahu ahli duduk baik-baik, nanti tambah pertanyaan sampai pagi lanjut siang sampai sore lagi. Bukhtar bisa. Halo. Bukhtar ini macam tambah mantap. Nah, itu lagi. Ada mamanya gitu. Mulai dari brewok hitam sampai sekarang putih, itu semua putih. Dia bilang sekarang udah satu putih. Berarti cukup panjang juga ya. Hanya jaksa Irwanus, halo. Ya. Irwanus sama Bukhtar itu kan ada 3. Kalau memang kita bisa koordinasi untuk bagi 2, ini kita bagi biar cepat. Bagaimana? Begitu. Artinya jam berapa Pak Jaksa? Kalau waktu Papua jam 9, tapi kan
kadang berubah. Ada dari main dari mana? Waduh, dari jam 5 subuh itu sosial. Halo, Pak Jaksa. Lagi apa ini Pak Jaksa? Bagi THR kah? Aduh, Kita baru ada tunggu-tunggu bagian ini. Tempatnya dari Balikpapan dapat. Kami yang di hutan ini sudah bangun jam 5 pagi siap sidang, tapi itu udah sampai jam siang-siang begini, jadi kita sholat juga ini. Aduh, itu sudah. Jangan mengikut ini. Sidang nanti mulai jam 5. Terima kasih atas semua penontonnya.